Pernahkah kita benar-benar memikirkan dari mana hujan berasal? Kenapa langit bisa menumpahkan miliaran ton air? Mengapa ada tempat yang hujannya begitu deras, sementara tempat lain bertahun-tahun tak melihat setetes air? Mengapa suara hujan bisa menenangkan sebagian orang, tapi menakutkan bagi yang lain? Hujan bukan sekedar air yang jatuh dari langit. Ia adalah bagian dari sistem kehidupan terbesar di bumi. Bahkan tanpa hujan, peradaban manusia mungkin tak pernah ada. Dan hari ini, kita akan menyelami rahasia hujan dari yang ilmiah hingga yang nyaris terasa mistis. Setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi itu sebenarnya punya perjalanan yang panjang banget. Dia bukan muncul begitu saja dari langit, bukan juga sekedar air yang tiba-tiba turun dari awan. Ada proses besar yang terjadi, diam-diam, terus berulang sejak bumi ini masih sangat muda. Dan menariknya, air yang mungkin hari ini jatuh di halaman rumahmu, bisa jadi dulu pernah menjadi bagian dari lautan, sungai, bahkan mungkin pernah mengalir di tubuh makhluk hidup ribuan tahun lalu. Semua itu dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, panas matahari. Matahari setiap hari menyinari permukaan bumi. Lautan yang sangat luas menerima panas paling besar. Ketika air laut terkena panas terus-menerus, sebagian airnya perlahan berubah menjadi uap dan naik ke udara. Proses ini disebut evaporasi. Tapi bukan cuma laut yang ikut menyumbang hujan. Danau, sungai, rawa, bahkan genangan kecil di pinggir jalan juga mengalami hal yang sama. Air dari permukaan mereka menguap dan terbang menuju langit. Bahkan tanah pun ikut berperan. Tanah yang lembab menyimpan air, lalu perlahan melepaskannya ke udara saat suhu meningkat. Dan yang paling sering orang lupa, tumbuhan juga ikut bernafas. Pohon-pohon besar di hutan, rumput di halaman, tanaman kecil di pot rumahmu, semuanya melepaskan uap air dari permukaan daunnya. Proses ini disebut transpirasi. Jadi sebenarnya, hutan bukan cuma kumpulan pohon, tapi juga pabrik hujan raksasa. Semakin lebat hutannya, semakin besar kontribusinya dalam mengirim uap air ke atmosfer. Karena itulah, ketika banyak hutan ditebang, bukan cuma oksigen yang berkurang, tapi juga potensi hujan ikut berubah. Evaporasi dari air, transpirasi dari tumbuhan, dua proses ini bekerja tanpa henti setiap hari. Gabungannya sering disebut evapotranspirasi. Namanya memang terdengar ribet, tapi konsepnya sederhana. Bumi sedang mengirim air ke langit, dan semua uap air itu mulai naik perlahan ke atmosfer. Uap air ini ringan, jauh lebih ringan dibanding air cair, jadi dia bisa terangkat tinggi ke atas. Semakin panas suatu wilayah, biasanya semakin banyak air yang menguap. Makanya daerah tropis seperti Indonesia punya siklus hujan yang sangat aktif. Tapi perjalanan belum selesai. Justru bagian paling menarik baru dimulai ketika uap air mulai naik semakin tinggi. Semakin tinggi ia naik ke atmosfer, suhu udara mulai berubah. Kalau di permukaan bumi terasa panas, di atas sana justru jauh lebih dingin. Semakin naik, semakin dingin. Dan di titik tertentu, uap air mulai kehilangan energinya. Dia tidak bisa terus menjadi gas. Akhirnya uap itu berubah kembali menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Proses ini disebut kondensasi. Kalau evaporasi adalah air yang menghilang ke langit, maka kondensasi adalah saat air mulai lahir kembali. Titik-titik air kecil ini ukurannya super tiny, bahkan kadang lebih kecil dari ujung jarum. Mereka berkumpul mengelilingi partikel kecil di udara seperti debu, garam laut, bahkan asap. Ya, awan ternyata butuh tempat menempel untuk bisa terbentuk. Sedikit demi sedikit, jutaan bahkan miliaran titik air ini berkumpul bersama. Dan dari situlah awan lahir. Awan yang kita lihat putih, lembut, dan tenang itu sebenarnya adalah kumpulan air dalam jumlah luar biasa besar. Satu awan besar bisa menyimpan ratusan ton air. Iya, ratusan ton. Tapi anehnya, kenapa awan tidak langsung jatuh? Kalau memang seberat itu, kenapa dia bisa menggantung santai di langit seperti kapas raksasa? Jawabannya ada pada ukuran partikel air tadi. Titik-titik air di awan sangat kecil dan ringan. Mereka begitu kecil sampai arus udara yang naik dari bawah bumi masih mampu menahannya. Udara hangat dari permukaan bumi terus bergerak naik, menciptakan dorongan yang membuat partikel air tetap melayang. Jadi sebenarnya awan itu bukan mengambang seperti balon, tapi lebih seperti ribuan tetes air kecil yang sedang ditahan oleh udara. Selama ukurannya masih kecil, mereka tetap bertahan di atas sana. Namun, kondisi itu tidak berlangsung selamanya. Titik-titik air terus bertabrakan satu sama lain. Mereka saling bergabung menjadi lebih besar, lebih berat, dan semakin sulit untuk tetap melayang.
Sedikit demi sedikit, awan mulai berubah. Yang tadinya ringan, kini mulai memikul beban. Dan saat awan sudah tidak mampu lagi menahan berat air di dalamnya, maka terjadilah presipitasi. Inilah momen ketika air akhirnya memutuskan untuk pulang ke bumi, turun sebagai hujan. Kadang lembut seperti gerimis yang romantis, kadang deras seperti langit yang sedang marah. Kadang datang sebentar, kadang bertahan berjam-jam. Tapi semuanya berasal dari proses yang sama, perjalanan panjang air dari bumi ke langit, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus ini terus berputar tanpa henti, tidak pernah benar-benar berhenti. Air yang kita minum, air yang turun dari hujan, air yang mengalir di sungai, semuanya bagian dari perjalanan besar yang sama. Sebuah perjalanan kuno yang sudah berlangsung selama jutaan tahun. Dan kita setiap hari hidup di tengah siklus itu. Namun ternyata tidak semua hujan tercipta dengan cara yang sama. Ada hujan yang lahir karena panas matahari, ada yang datang karena gunung. Bahkan ada hujan yang tercipta karena pertemuan dua massa udara yang saling bertabrakan. Kita mulai dari yang paling akrab dengan masyarakat Indonesia, hujan konvektif atau sering disebut hujan zenital. Pernahkah Anda merasa udara sangat gerah, seolah-olah kulit Anda lengket, tiba-tiba langit berubah menjadi abu-abu gelap dalam hitungan menit? Secara ilmiah, matahari memanaskan permukaan tanah secara intens. Tanah yang panas ini menghangatkan udara di atasnya. Karena udara panas lebih ringan daripada udara dingin, ia melesat naik secara vertikal, persis seperti uap air di atas panci mendidih. Di ketinggian tertentu, uap ini mengalami kondensasi ekstrem menjadi awan cumulonimbus. Ciri khasnya adalah butiran airnya besar-besar, suaranya sangat berisik saat mengenai atap seng. Namun biasanya areanya tidak luas. Jika di kelurahan A hujan badai, bisa jadi di kelurahan B matahari masih bersinar terang. Itulah keajaiban konveksi. Berbeda dengan hujan konvektif yang naik karena panas, hujan orografis dipaksa naik oleh topografi bumi, yaitu pegunungan. Bayangkan massa udara lembab dari samudra sedang berjalan santai, lalu tiba-tiba mereka menabrak dinding raksasa berupa gunung berapi atau pegunungan tinggi. Udara ini tidak bisa menembus gunung, jadi ia harus mendaki. Semakin tinggi ia naik, tekanan udara menurun dan suhu mendingin. Saat mencapai titik jenuh, turunlah hujan lebat di lereng gunung tersebut. Fenomena uniknya adalah sisi sebaliknya dari gunung tersebut, yang disebut daerah bayangan hujan, justru kering karena udara yang turun ke sana sudah kehabisan air. Inilah alasan mengapa satu sisi pulau bisa sangat subur, sementara sisi lainnya menyerupai sabana kering. Masuk ke wilayah subtropis, kita mengenal hujan frontal. Ini adalah hasil dari sebuah drama pertemuan antara dua massa udara yang berbeda kepribadian, massa udara hangat yang ringan, dan massa udara dingin yang berat dan padat. Alih-alih bercampur seperti kopi dan susu, keduanya justru bertabrakan. Udara dingin yang lebih kuat akan menyusup di bawah udara hangat, memaksa udara hangat naik ke atas. Di sepanjang garis pertemuan inilah yang disebut front, awan terbentuk memanjang hingga ratusan kilometer. Hujan ini tidak sedahsyat hujan tropis, tapi sifatnya konstan, dingin, dan bisa membuat langit tampak abu-abu selama berhari-hari tanpa henti. Selanjutnya adalah hujan siklonal.
yang seringkali menjadi pemicu bencana jika tidak diwaspadai. Hujan ini terjadi karena adanya pusat tekanan udara yang sangat rendah yang biasanya terbentuk di atas lautan hangat. Udara dari sekeliling tersedot masuk ke pusat tekanan rendah ini dengan gerakan berputar. Semakin cepat putarannya, semakin kuat hujan yang dihasilkan. Hujan siklonal tidak hanya membawa air dalam volume masif, tapi juga angin kencang yang destruktif. Di Indonesia, kita sering merasakan dampaknya berupa cuaca ekstrem ketika ada siklon tropis yang melintas di sekitar Samudra Hindia atau Laut Cina Selatan. Mari kita bicara tentang fenomena yang sering bikin heboh media sosial, hujan es atau hail. Banyak yang salah sangka bahwa hujan es adalah salju yang membeku. Itu salah besar. Hujan es terbentuk di dalam awan badai yang sangat tinggi. Di dalam awan tersebut terdapat arus angin vertikal yang sangat kuat yang disebut updraft. Tetesan air dibawa naik ke zona beku, berubah jadi es, lalu jatuh sedikit tapi terangkat lagi oleh angin kencang ke atas. Es ini terus berlapis-lapis seperti permen yang dicelupkan ke cairan berkali-kali. Saat berat es sudah tidak sanggup lagi ditahan oleh angin, ia jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi. Inilah sebabnya hujan es seringkali mampu memecahkan kaca mobil atau merusak atap rumah. Jika hujan-hujan sebelumnya adalah fenomena fisika, yang satu ini adalah masalah kimia. Hujan asam terjadi ketika air hujan memiliki tingkat keasaman di bawah 5,6. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia, asap pabrik, pembangkit listrik batu bara, dan jutaan kendaraan bermotor. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air di awan, membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang kuat. Saat hujan jatuh, ia tidak langsung membakar kulit manusia, tapi secara perlahan ia akan melarutkan nutrisi di dalam tanah, merusak patung-patung kuno, hingga mematikan seluruh populasi ikan di danau karena airnya menjadi terlalu beracun untuk kehidupan. Terakhir, kita masuk ke segmen yang paling sulit dipercaya, namun nyata, hujan hewan. Sepanjang sejarah, ada laporan tentang hujan katak di Serbia, hujan laba-laba di Australia, hingga hujan ikan yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Secara ilmiah, fenomena ini disebut sebagai belalai air atau waterspout. Bayangkan puting beliung yang terbentuk di atas air. Kekuatan hisapnya sangat kuat hingga mampu menyedot seluruh kolam kecil beserta isinya, termasuk ikan dan katak ke dalam awan badai. Hewan-hewan ini terbawa angin kencang berkilo-kilometer sebelum akhirnya dicurahkan kembali ke daratan bersama air hujan. Meskipun terdengar seperti kiamat kecil bagi warga yang mengalaminya, bagi sains ini adalah bukti betapa liar dan tak tertebaknya atmosfer bumi kita. Bayangin kalau kita hidup di negara yang jarang banget hujan. Sungai-sungai mengecil, sawah retak, udara terasa kering, dan pohon-pohon kehilangan warna hijaunya. Tapi untungnya, Indonesia bukan tempat seperti itu. Negeri ini seperti rumah besar bagi hujan. Kadang bahkan terlalu sering hujan. Pagi cerah, siang mendung, sore tiba-tiba langit pecah. Baru jemur pakaian, 5 menit kemudian sudah panik angkat jemuran. Baru cuci motor, malamnya hujan deras. Seolah-olah hujan di Indonesia punya jadwalnya sendiri.
Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, kenapa Indonesia begitu sering hujan? Apakah ini hanya kebetulan alam atau memang ada alasan besar di baliknya? Jawabannya ada pada posisi negeri ini, lautan yang mengelilinginya, angin yang terus bergerak, hutan yang bekerja tanpa henti, sampai kota-kota besar yang perlahan mengubah cara langit memperlakukan bumi. Dan ternyata semua itu saling terhubung. Mari kita mulai dari hal paling mendasar, letak Indonesia di peta dunia. Indonesia berada tepat di jalur yang sangat spesial, yaitu garis khatulistiwa. Garis ini bukan sekedar garis imajiner di peta. Ini adalah wilayah yang menerima sinar matahari paling konsisten sepanjang tahun. Artinya, Indonesia hampir setiap hari mendapat panas matahari yang kuat dan stabil. Tidak seperti negara 4 musim yang kadang mengalami musim dingin panjang, Indonesia nyaris selalu hangat. Inilah alasan kenapa Indonesia disebut negara tropis. Di wilayah tropis, panas matahari bekerja seperti mesin raksasa yang terus menyalakan proses penguapan. Air dari laut, sungai, danau, tanah basah, bahkan dari daun tumbuhan terus naik menjadi uap air. Semakin panas suatu wilayah, semakin aktif proses penguapan itu terjadi. Dan ketika uap air terus naik ke atmosfer, langit perlahan mulai menyiapkan hujan. Jadi sejak awal, posisi Indonesia sudah memberi modal besar untuk hujan turun lebih sering. Namun bukan hanya karena panas matahari. Ada alasan kedua yang jauh lebih besar. Indonesia adalah negara kepulauan. Kita bukan hanya punya daratan, tapi juga dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Bahkan, luas laut Indonesia jauh lebih besar daripada daratannya. Dan laut adalah pabrik uap air terbesar di bumi. Setiap hari permukaan laut menerima panas matahari. Airnya menguap dalam jumlah luar biasa besar, lalu naik ke atmosfer. Semakin luas lautnya, semakin besar pula cadangan uap air yang tersedia untuk membentuk awan hujan. Itulah sebabnya wilayah pesisir sering memiliki kelembapan tinggi, udara terasa lebih berat, lebih lembab, dan lebih mudah memicu hujan. Indonesia seperti diletakkan tepat di tengah mesin pembuat hujan alami. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Di antara ribuan pulau, laut bekerja tanpa libur, mengirimkan uap air ke langit setiap hari. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Indonesia sering hujan, salah satu jawabannya sederhana, karena kita hidup di tengah lautan. Tapi cerita belum selesai. Ada pemain besar lain yang bekerja secara musiman, yaitu angin muson. Angin muson adalah angin yang berubah arah dalam periode tertentu dan sangat mempengaruhi musim di Indonesia. Inilah yang membuat kita mengenal dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Saat angin muson barat datang, biasanya sekitar akhir tahun hingga awal tahun berikutnya, angin ini bergerak dari Asia menuju Australia. Dalam perjalanan itu, angin melewati lautan luas dan membawa banyak uap air. Ketika sampai di Indonesia, udara lembab ini naik, mendingin, lalu berubah menjadi hujan. Inilah saat banyak daerah mengalami musim hujan. Langit lebih sering mendung, hujan turun lebih rutin, dan banjir mulai menjadi berita harian. Sebaliknya, saat angin muson timur datang, angin bergerak dari Australia menuju Asia. Karena melewati wilayah yang lebih kering, angin ini membawa lebih sedikit uap air. Akibatnya, curah hujan berkurang dan musim kemarau mulai terasa. Rumput menguning, sungai mulai surut, dan udara siang terasa lebih tajam. Jadi musim di Indonesia sebenarnya adalah hasil perjalanan angin jarak jauh. Hujan yang turun di halaman rumah kita bisa jadi dimulai dari pergerakan udara ribuan kilometer jauhnya. Luar biasa bukan? Namun ada satu kekuatan lain yang sering dilupakan manusia, padahal perannya sangat besar. Hutan. Banyak orang mengira hutan hanya kumpulan pohon, padahal hutan adalah mesin kehidupan yang sangat kompleks. Salah satu peran terbesarnya adalah sebagai pabrik hujan. Pohon tidak hanya menyerap air dari tanah, tetapi juga melepaskannya kembali ke udara melalui proses yang disebut transpirasi. Daun-daun mengeluarkan uap air halus ke atmosfer, dan dalam jumlah besar proses ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan. Bayangkan jutaan pohon bekerja bersama setiap hari. Mereka seperti ribuan pompa alami yang mengirimkan air ke langit. Itulah sebabnya kawasan berhutan sering memiliki curah hujan lebih stabil. Hutan menjaga kelembapan udara, membantu siklus air tetap berjalan dan mendinginkan suhu sekitar. Amazon sering disebut paru-paru dunia.
Tapi hutan-hutan tropis Indonesia juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Hutan Kalimantan, Sumatera, Papua, dan banyak wilayah lainnya membantu menjaga keseimbangan hujan, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk iklim global. Masalahnya, ketika hutan ditebang besar-besaran, mesin itu mulai rusak. Penguapan berkurang, suhu meningkat, tanah kehilangan kemampuan menyimpan air, dan pola hujan menjadi kacau. Kadang hujan terlalu deras, kadang justru terlalu lama tidak turun. Alam mulai kehilangan ritmenya, dan manusia sering baru sadar setelah banjir datang atau kekeringan menyerang. Lalu muncul pertanyaan menarik. Kalau hutan membuat udara lebih sejuk dan membantu hujan, kenapa kota-kota besar justru terasa makin panas? Kenapa cuacanya kadang terasa aneh? Pagi sangat panas, sore hujan deras, malam pengap seperti tidak ada angin. Jawabannya adalah fenomena yang disebut urban heat island atau pulau panas perkotaan. Kota besar penuh dengan beton, aspal, gedung tinggi, kendaraan, dan aktivitas manusia yang menghasilkan panas. Permukaan seperti jalan raya dan gedung menyerap panas matahari jauh lebih banyak dibanding tanah atau tumbuhan. Lalu panas itu dilepas kembali perlahan, membuat suhu kota tetap tinggi bahkan saat malam. Akibatnya, kota menjadi seperti pulau panas di tengah lingkungan sekitarnya. Semakin sedikit pohon, semakin kuat efek ini terasa. Ditambah lagi, daerah resapan air terus berkurang. Tanah yang dulu bisa menyerap air terus berkurang. Air hujan tidak punya tempat untuk masuk ke tanah. Ia hanya mengalir cepat di permukaan, menyebabkan genangan dan banjir. Sementara suhu terus naik karena tidak ada cukup ruang hijau untuk menyeimbangkannya. Inilah paradoks kota modern. Semakin maju kotanya, kadang justru semakin bermasalah hubungannya dengan alam. Kita membangun kenyamanan, tapi perlahan kehilangan keseimbangan. Dan langit meresponsnya. Cuaca menjadi tidak menentu. Hujan terasa lebih ekstrim. Panas terasa lebih menyengat. Banjir datang lebih cepat. Semua ini bukan sekedar perubahan musim biasa. Ini adalah tanda bahwa hubungan antara manusia dan alam sedang tidak baik-baik saja. Jadi kenapa Indonesia sering hujan? Karena kita berada di garis khatulistiwa. Karena kita dikelilingi lautan luas. Karena angin muson membawa musim. Karena hutan membantu menciptakan hujan. Dan karena kota-kota kita sedang mengubah cara bumi bernapas. Hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil kerja besar antara matahari, laut, angin, pohon, dan bumi itu sendiri. Ketika salah satu terganggu, semuanya ikut berubah. Maka memahami hujan sebenarnya adalah memahami kehidupan. Karena dari hujan, kita belajar satu hal penting, bahwa alam selalu berbicara. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita masih mau mendengarkannya? Coba bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jadinya jika hujan berhenti turun selama berbulan-bulan? Sawah mulai retak, rumput berubah coklat, sungai mengecil, sumur perlahan mengering. Harga beras naik, petani gelisah. Dan kota yang biasanya sibuk mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa, krisis. Karena sesungguhnya hujan bukan hanya tentang air yang jatuh dari langit. Hujan adalah denyut kehidupan. Ia hadir di makanan yang kita makan, di air yang kita minum, di listrik yang menyalakan rumah, bahkan di ekonomi yang menggerakkan negara. Kita sering menganggap hujan sebagai gangguan. Saat hendak berangkat kerja, hujan dianggap penghambat.
Saat akhir pekan turun hujan, rencana dianggap gagal. Padahal tanpa hujan, hidup manusia jauh lebih sulit. Bahkan mungkin peradaban tidak akan berkembang seperti hari ini. Mari kita mulai dari hubungan paling mendasar antara hujan dan manusia, pertanian. Sejak ribuan tahun lalu, manusia bertahan hidup karena mampu menanam makanan. Padi, jagung, gandum, sayuran, buah-buahan, semuanya bergantung pada air. Dan sumber air terbesar bagi pertanian adalah hujan. Sawah tidak bisa hidup hanya dari harapan. Tanah membutuhkan kelembapan. Benih membutuhkan kelembapan. Akar membutuhkan cadangan air agar tanaman bisa bertahan. Tanpa hujan, pertanian menjadi pertaruhan besar. Petani bisa menanam, tetapi belum tentu bisa memanen. Musim kemarau panjang sering menjadi mimpi buruk. Tanah mengeras, irigasi berkurang, hasil panen menurun drastis. Ketika panen gagal, dampaknya tidak hanya dirasakan petani. Harga bahan pangan naik, pasar menjadi tidak stabil. Masyarakat ikut merasakan tekanan. Satu musim tanpa hujan bisa mengguncang banyak kehidupan. Itulah kenapa hujan bagi petani bukan sekedar cuaca. Hujan adalah harapan. Hujan adalah harapan. Hujan adalah masa depan keluarga mereka. Lalu setelah hujan jatuh ke tanah, kemana air itu pergi? Sebagian mengalir ke sungai. Sebagian masuk ke danau. Dan sebagian lagi meresap perlahan ke dalam bumi. Inilah yang menjadi cadangan air tanah. Air tanah adalah harta tersembunyi yang sering kita lupakan. Kita tidak melihatnya, tapi setiap hari kita menggunakannya. Air sumur, mata air pegunungan, bahkan banyak sungai kecil, semuanya bergantung pada cadangan air bawah tanah. Saat hujan turun secara alami dan cukup, tanah menyerap air seperti spons raksasa. Air itu disimpan, lalu dilepaskan perlahan sepanjang waktu. Karena itulah sumur tetap berisi meski sedang tidak hujan. Karena itulah mata air bisa terus mengalir. Namun ketika hujan berkurang atau tanah sudah tertutup beton dan aspal, proses ini terganggu. Air tidak sempat meresap. Ia langsung lari ke selokan, ke sungai, lalu ke laut. Akibatnya, saat musim kemarau datang, cadangan air cepat habis. Sumur mengering. Mata air melemah. Krisis air mulai muncul. Jadi hujan bukan hanya soal hari ini. Ia adalah tabungan air untuk masa depan. Semakin baik kita menjaga tanah, semakin besar kemampuan bumi menyimpan hujan. Dan semakin aman kehidupan manusia. Namun hujan tidak hanya memberi air minum dan pangan. Ia juga memberi energi. Pernahkah kamu menyalakan lampu di rumah lalu berpikir bahwa sebagian listrik itu mungkin berasal dari hujan? Di banyak tempat, listrik berasal dari bendungan dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerjanya sederhana, tapi luar biasa. Air hujan mengisi sungai. Sungai mengalir menuju bendungan. Air yang ditampung kemudian dialirkan dengan tekanan tinggi untuk memutar turbin. Turbin itu menghasilkan listrik. Jadi saat hujan turun di pegunungan, sebenarnya ia sedang mengisi baterai raksasa untuk kehidupan manusia. Semakin stabil curah hujan, semakin stabil pula pasokan air untuk bendungan. Sebaliknya, saat kemarau panjang datang, debit air menurun. Produksi listrik bisa terganggu. Beberapa wilayah bahkan harus menghadapi krisis energi. Disinilah kita melihat bahwa hujan bukan hanya urusan petani. Hujan juga menyentuh rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, dan seluruh aktivitas modern manusia. Tanpa air, banyak hal berhenti. Lalu mari kita bicara tentang ekonomi. Karena ternyata hujan juga ikut menentukan uang bergerak kemana. Bagi nelayan, cuaca adalah penentu nasib. Hujan deras dan gelombang tinggi bisa membuat mereka tidak berani melaut. Jika terlalu lama, penghasilan menurun. Pasokan ikan berkurang. Harga ikan naik di pasar. Sementara bagi petani, hujan yang tepat waktu bisa berarti panen yang melimpah. Tetapi hujan yang datang terlalu deras justru bisa merusak tanaman. Banjir sawah, penyakit tanaman, gagal panen, semuanya bisa terjadi. Jadi bagi mereka, hujan harus hadir dalam keseimbangan. Tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu sedikit, transportasi juga sangat bergantung pada hujan. Jalanan licin memperlambat kendaraan. Banjir membuat akses terputus. Pesawat bisa tertunda, kapal bisa tertahan, distribusi barang menjadi lambat. Dan ketika distribusi terganggu, perdagangan ikut terkena dampaknya. Harga barang naik, pasokan terlambat, aktivitas ekonomi melemah.
Satu hujan deras di tempat tertentu kadang bisa mempengaruhi harga barang di kota lain. Begitulah kuatnya hubungan antara cuaca dan ekonomi. Seringkali kita tidak menyadarinya karena semuanya terlihat biasa. Padahal di balik setiap angka ekonomi ada peran alam yang sangat besar. Namun hujan tidak selalu datang sebagai berkah. Kadang ia datang sebagai ujian, terutama ketika kota tidak siap menerimanya. Pernahkah kamu melihat sebuah kota lumpuh hanya karena hujan beberapa jam? Jalan berubah menjadi sungai, motor mogok, mobil terjebak, sekolah diliburkan, kantor sepi, rumah-rumah terendam, dan semua aktivitas mendadak berhenti. Banjir adalah wajah paling nyata dari hubungan buruk antara kota dan air. Masalahnya sering bukan karena hujan terlalu besar, tetapi karena sistem kota terlalu lemah. Saluran air tersumbat, sungai dipersempit, sampah menumpuk, daerah resapan hilang, tanah tertutup beton, air kehilangan jalannya, dan ketika hujan deras turun, kota tidak mampu menampungnya. Akibatnya, banjir menjadi langganan tahunan. Di daerah pegunungan, ancaman lain muncul, longsor. Tanah yang terlalu jenuh oleh air bisa kehilangan kekuatannya. Jika lereng sudah gundul karena penebangan atau pembangunan yang tidak terkendali, longsor menjadi semakin mudah terjadi. Dalam hitungan detik, rumah bisa hilang, jalan bisa putus, nyawa bisa melayang. Dan semua itu sering dimulai dari satu hal sederhana, hujan yang tidak lagi bisa ditangani dengan bijak. Infrastruktur yang buruk memperparah segalanya. Drainase yang sempit, jembatan yang lemah, tata kota yang tidak ramah air. Semua membuat hujan berubah dari berkah menjadi bencana. Padahal hujan tidak pernah berniat menghancurkan. Ia hanya menjalankan tugasnya. Manusialah yang kadang lupa menyiapkan ruang untuknya. Jadi sebenarnya hubungan antara hujan dan manusia sangatlah dalam. Hujan memberi makan lewat pertanian. Hujan menyimpan air di bawah tanah. Hujan menyalakan listrik. Hujan menggerakkan ekonomi. Dan hujan juga menguji seberapa siap manusia hidup berdampingan dengan alam. Kita tidak bisa menghentikan hujan, dan mungkin memang tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah memahami, menghormati, dan menyesuaikan diri. Karena hujan bukan musuh. Ia adalah bagian dari sistem kehidupan yang sudah ada jauh sebelum manusia membangun kota. Dan akan tetap ada, bahkan setelah kita pergi. Pertanyaannya bukan apakah hujan penting. Jawabannya sudah sangat jelas. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup bijak hidup bersama hujan? Pernah nggak kamu merasakan satu hal yang aneh tapi indah? Saat hujan pertama turun setelah hari-hari yang panjang dan panas, tiba-tiba muncul aroma khas dari tanah. Bukan aroma bunga, bukan aroma daun, tapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bau tanah basah yang terasa akrab, menenangkan, bahkan kadang membawa kenangan lama. Aroma itu seperti punya kekuatan misterius. Sekali tercium, pikiran langsung berubah. Suasana hati terasa lebih tenang. Ingatan masa kecil tiba-tiba muncul. Tentang bermain di halaman saat gerimis. Tentang suara hujan di atap rumah. Tentang sore yang sederhana, tapi terasa sangat hidup. Aneh ya? Hanya dari sebuah aroma, manusia bisa merasa sedekat itu dengan masa lalu. Tapi sebenarnya, kenapa tanah punya bau khas saat hujan? Apakah itu hanya perasaan kita saja? Atau memang ada proses ilmiah yang bekerja di balik aroma tersebut? Jawabannya sangat menarik. Dan seperti banyak rahasia alam lainnya, semuanya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, bahkan tak terlihat. Fenomena ini memiliki nama ilmiah yang cukup indah, petrichor.
Petrichor adalah aroma khas yang muncul ketika hujan pertama menyentuh tanah kering. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Petra berarti batu, dan ichor adalah cairan suci yang dipercaya mengalir dalam tubuh para dewa dalam mitologi Yunani. Jadi secara sederhana, petrichor bisa diartikan sebagai darah para batu. Puitis sekali bukan? Nama itu diberikan karena aroma ini terasa begitu khas, begitu alami, dan seolah punya sesuatu yang sakral. Tapi tentu saja ini bukan sihir. Ini adalah sains. Ketika tanah mengalami musim panas atau periode kering yang panjang, banyak senyawa alami mulai menumpuk di permukaannya. Lalu saat tetes hujan pertama jatuh, air menghantam tanah dan melepaskan partikel-partikel kecil ke udara. Partikel inilah yang membawa aroma khas tersebut ke hidung kita. Dan menariknya, salah satu sumber utama aroma ini berasal dari makhluk yang bahkan tidak pernah kita lihat secara langsung. Makhluk itu adalah bakteri tanah. Namanya adalah Actinomycetes. Mereka hidup di tanah, terutama di area yang lembab dan kaya bahan organik. Bakteri ini bekerja tanpa kita sadari, membantu mengurai sisa tumbuhan, daun kering, dan berbagai materi alami lainnya. Mereka adalah pekerja sunyi dalam sistem kehidupan tanah. Namun saat tanah mengering, bakteri ini menghasilkan senyawa bernama geosmin. Geosmin adalah zat yang memiliki aroma sangat kuat, bau tanah yang sangat khas. Bahkan manusia bisa mencium geosmin dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Jauh lebih sensitif dibanding banyak aroma lain. Itulah sebabnya ketika hujan turun dan geosmin terangkat ke udara, kita langsung menyadarinya. Seolah hidung manusia memang dirancang untuk mengenali bau hujan. Dan mungkin memang begitu adanya. Karena sejak ribuan tahun lalu, bagi manusia purba, bau hujan bisa menjadi pertanda penting. Artinya ada air. Artinya ada kehidupan. Artinya ada harapan. Mungkin itulah sebabnya sampai hari ini aroma itu masih terasa begitu kuat secara emosional. Tapi bakteri bukan satu-satunya penyebab. Ada pemain lain yang ikut berkontribusi, tumbuhan. Selama cuaca kering, banyak tumbuhan mengeluarkan minyak alami. Minyak ini bisa berasal dari daun, batang, akar, atau permukaan tanah di sekitarnya. Fungsinya bermacam-macam. Ada yang untuk melindungi diri dari panas ekstrim, ada yang untuk mengurangi kehilangan air. Ada juga yang menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tumbuhan. Minyak-minyak ini perlahan menempel di batu, tanah, dan permukaan sekitar. Lalu ketika hujan pertama datang, air membantu melepaskan senyawa itu ke udara. Hasilnya adalah campuran aroma yang kompleks. Ada unsur tanah, ada sentuhan tumbuhan, ada jejak musim kering yang akhirnya bertemu dengan hujan. Semua menyatu dalam satu pengalaman sederhana, mencium bau tanah basah. Jadi saat kita berkata, wangi banget habis hujan, sebenarnya kita sedang menghirup cerita panjang dari tanah, bakteri, tumbuhan, dan langit. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kenapa aroma ini terasa menenangkan? Kenapa banyak orang merasa damai hanya dengan mencium bau hujan? Kenapa hujan sering terasa seperti pelukan bagi pikiran yang lelah? Jawabannya ada pada hubungan antara aroma dan otak manusia. Indera penciuman memiliki jalur yang sangat dekat dengan bagian otak yang mengatur emosi dan memori, yaitu sistem limbik. Artinya, aroma tidak hanya kita cium. Aroma langsung berbicara pada perasaan. Itulah kenapa satu bau tertentu bisa langsung membawa kita pada kenangan masa kecil, atau membuat kita merasa nyaman tanpa tahu alasannya. Bau hujan sering dikaitkan dengan rasa aman, ketenangan, dan nostalgia. Bagi banyak orang, hujan identik dengan rumah, dengan perlindungan, dengan waktu istirahat, dengan momen ketika dunia terasa melambat. Suara hujan di jendela, udara yang lebih sejuk, cahaya yang redup, dan aroma tanah basah, semuanya menciptakan efek psikologis yang menenangkan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa aroma alami seperti petrichor dapat membantu mengurangi stres dan memberi rasa relaksasi. Bukan karena aromanya punya kekuatan ajaib, tetapi karena otak kita menghubungkannya dengan pengalaman positif. Dan setiap orang punya cerita berbeda. Ada yang teringat kampung halaman, ada yang teringat sekolah, ada yang teringat seseorang, ada pula yang hanya merasa tenang tanpa alasan yang jelas. Hujan memang aneh. Ia tidak hanya turun dari langit, ia juga turun ke dalam ingatan manusia.
Kadang kita tidak merindukan hujannya. Kita merindukan perasaan yang pernah datang bersama hujan itu. Mungkin karena itulah banyak orang suka berdiri sebentar di teras saat hujan pertama turun. Bukan untuk melihat langit, tetapi untuk merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa yang sederhana tapi sangat manusiawi. Rasa pulang. Dan dari sini kita mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Bahwa hujan ternyata bukan hanya urusan cuaca. Ia adalah pengalaman. Ia adalah memori. Ia adalah bahasa alam yang berbicara langsung pada jiwa manusia. Tanah yang basah bukan hanya mengeluarkan aroma. Ia mengirimkan pesan bahwa setelah panas yang panjang, selalu ada kesejukan yang datang. Bahwa setelah kekeringan, selalu ada kemungkinan untuk hidup kembali. Dan mungkin itu juga berlaku untuk manusia. Kadang kita hanya butuh satu hujan kecil untuk merasa baik-baik saja lagi. Hujan ternyata bukan hanya menyentuh tanah, tapi juga menyentuh pikiran manusia. Tidak heran jika banyak orang lebih mudah tidur saat hujan. Suara rintik yang stabil membantu otak tetap fokus pada satu hal, sehingga pikiran tidak mudah melayang ke berbagai kekhawatiran. Bayangkan saat kamu mencoba tidur di malam hari, tanpa suara apapun. Kadang justru terasa terlalu sunyi, dan pikiran mulai berisik dengan berbagai hal. Namun ketika hujan turun, suasana berubah. Ada irama lembut yang menemani, membuat pikiran perlahan menjadi tenang, hingga akhirnya tertidur. Selain membantu tidur, suara hujan juga terbukti mampu menurunkan tingkat stres. Ketika kita mendengar suara alami seperti hujan, tubuh mulai mengurangi produksi hormon stres seperti kortisol. Sebaliknya, tubuh meningkatkan hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman. Itulah sebabnya, banyak orang merasa lebih damai saat hujan turun. Bahkan sekedar duduk, menatap jendela dan mendengarkan hujan sudah cukup untuk membuat pikiran terasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang tadi terasa berat perlahan larut bersama air yang jatuh ke bumi. Namun, efek hujan tidak hanya berasal dari ilmu pengetahuan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, kenangan. Bagi sebagian orang, suara hujan membawa kembali memori masa kecil. Mungkin tentang bermain di halaman saat gerimis turun, berlarian tanpa alas kaki di tanah basah, atau sekedar duduk di rumah ditemani suara hujan dan kehangatan keluarga. Tanpa disadari, otak mengaitkan suara hujan dengan perasaan aman dan nyaman di masa lalu. Inilah yang disebut sebagai nostalgia emosional. Ketika suara hujan terdengar, otak tidak hanya mendengar suara itu, tetapi juga menghidupkan kembali perasaan yang pernah ada. Perasaan hangat, perasaan terlindungi, perasaan sederhana yang mungkin sudah lama tidak dirasakan. Dan dari situlah ketenangan itu muncul. Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Bagi sebagian orang, hujan justru membawa rasa cemas, bahkan ketakutan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya juga terletak pada pengalaman. Jika seseorang pernah mengalami kejadian buruk saat hujan, maka otaknya akan mengaitkan hujan dengan bahaya. Misalnya, pernah mengalami banjir, kehilangan sesuatu yang berharga, atau terjebak dalam situasi yang menakutkan saat hujan turun. Otak manusia bekerja dengan cara menghubungkan pengalaman dengan emosi. Jika pengalaman itu menyakitkan, maka setiap pemicu yang serupa, termasuk suara hujan, bisa memunculkan kembali rasa takut tersebut. Ini bukan sesuatu yang aneh. Justru ini adalah mekanisme alami untuk melindungi diri. Namun terkadang, mekanisme ini membuat seseorang sulit menikmati sesuatu yang sebenarnya indah. Hujan bagi sebagian orang adalah lagu alam yang menenangkan. Namun bagi yang lain, ia bisa menjadi pengingat akan masa lalu yang berat. Semua tergantung pada bagaimana kita mengalaminya.
Di balik suara rintiknya yang sederhana, tersimpan hubungan yang kompleks antara alam, otak, dan perasaan manusia. Mungkin itulah yang membuat hujan terasa begitu istimewa. Ia bukan hanya tentang air yang jatuh dari langit, tetapi tentang bagaimana kita merasakannya. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang pasti. Hujan selalu punya cara untuk menyentuh sisi terdalam dari diri kita. Hujan yang tadi kita kenal sebagai sumber kehidupan perlahan berubah wajah. Ia tidak lagi selalu datang sebagai penyejuk. Kadang ia hadir sebagai ancaman. Air yang seharusnya memberi kehidupan tiba-tiba justru mengambilnya kembali. Dan di titik inilah kita mulai melihat sisi lain dari hujan. Sisi yang lebih gelap, lebih liar, dan seringkali tidak terduga. Mari kita mulai dari yang paling sering terjadi. Banjir. Bayangkan hujan turun deras selama berjam-jam. Air jatuh tanpa henti mengisi setiap celah, setiap permukaan. Jika tanah masih sehat, ia akan menyerap sebagian air itu. Jika sungai masih luas dan bersih, ia akan mengalirkannya. Tapi di banyak tempat hari ini, kondisi itu sudah berubah. Tanah tertutup beton, selokan penuh sampah, sungai menyempit, air kehilangan jalannya. Dan ketika hujan deras datang, semua air itu berkumpul di satu tempat, di kota, di jalan, di rumah-rumah. Dalam hitungan jam, jalan berubah menjadi sungai. Kendaraan berhenti, aktivitas lumpuh, rumah terendam, barang-barang hanyut, dan yang paling berat, banyak orang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Ironisnya, banjir seringkali bukan karena hujan terlalu besar, tetapi karena manusia tidak lagi memberi ruang bagi air selalu mencari jalan. Dan jika jalannya ditutup, ia akan menciptakan jalannya sendiri. Kadang dengan cara yang merusak. Lalu di wilayah yang lebih tinggi, ancaman lain mengintai. Longsor. Tanah yang awalnya kokoh bisa berubah menjadi rapuh saat terlalu jenuh oleh air. Hujan deras membuat air meresap ke dalam tanah, menambah berat dan mengurangi kekuatannya. Jika lereng sudah kehilangan pepohonan, maka tidak ada lagi akar yang menahan tanah. Sedikit getaran saja bisa membuat seluruh lereng runtuh. Rumah-rumah di bawahnya bisa tertimbun dalam sekejap. Jalan terputus, desa terisolasi, dan lagi-lagi bencana ini seringkali berawal dari satu hal, hilangnya keseimbangan alam. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi lahan kosong. Akar-akar yang dulu mengikat tanah sudah tidak ada lagi. Dan ketika hujan datang, tanah tidak lagi siap menerimanya. Namun hujan tidak hanya membawa air. Ia juga membawa energi listrik yang luar biasa. Petir. Kilatan cahaya yang muncul sekejap tapi menyimpan energi yang sangat besar. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di dalam awan atau antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan itu terlalu besar, energi dilepaskan dalam bentuk kilatan listrik. Suhu petir bisa lebih panas dari permukaan matahari. Dan dalam sepersekian detik, ia bisa menyambar apa saja di jalurnya. Pohon, rumah, tiang listrik, bahkan manusia. Petir mungkin terlihat indah dari kejauhan. Cahaya yang membelah langit, suara gemuruh yang menggetarkan, tapi di balik keindahannya ada bahaya yang sangat nyata. Itulah sebabnya saat hujan disertai petir, kita disarankan untuk mencari tempat aman, karena alam sedang menunjukkan kekuatannya. Dan manusia sekuat apapun tetaplah kecil di hadapannya. Selain petir, hujan sering datang bersama angin kencang, bahkan badai. Angin yang awalnya sepoi-sepoi bisa berubah menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Pohon tumbang, atap rumah terangkat, baliho roboh, jalanan menjadi berbahaya. Dalam kondisi ekstrim, badai bisa menghancurkan infrastruktur dalam waktu singkat. Dan semua itu sering terjadi bersamaan. Hujan deras, angin kencang, petir, banjir. Seolah-olah alam mengeluarkan seluruh energinya dalam satu waktu. Pertanyaannya, kenapa sekarang terasa semakin sering? Kenapa hujan terasa lebih ekstrim dibanding dulu? Kadang sangat deras dalam waktu singkat, kadang tidak turun sama sekali dalam waktu lama. Polanya terasa tidak menentu. Jawabannya mengarah pada satu hal besar, perubahan iklim. Perubahan iklim membuat suhu bumi meningkat. Dan ketika suhu meningkat, kemampuan udara untuk menampung uap air juga meningkat.
Artinya, saat hujan turun, jumlah air yang dilepaskan bisa jauh lebih besar. Hujan menjadi lebih deras, lebih intens, lebih ekstrim. Di sisi lain, perubahan iklim juga membuat musim menjadi tidak stabil. Kemarau bisa lebih panjang, hujan bisa datang terlambat atau justru terlalu cepat. Semua menjadi sulit diprediksi. Dan bagi manusia, ketidakpastian adalah tantangan besar. Petani kesulitan menentukan waktu tanam. Nelayan sulit membaca cuaca. Kota sulit mempersiapkan diri. Kita seperti hidup di dunia yang ritmenya mulai berubah. Namun, tidak semua bisa kita salahkan pada alam. Karena sebagian besar masalah ini datang dari kita sendiri. Sampah. Hal yang terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Saat hujan datang, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Akhirnya meluap, menjadi banjir. Satu plastik kecil yang dibuang ke selokan bisa menjadi bagian dari bencana besar. Lalu deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran menghilangkan pelindung alami bumi. Tanpa pohon, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Akar yang seharusnya menahan tanah tidak ada lagi. Air hujan langsung mengalir deras, membawa tanah bersamanya. Erosi terjadi. Longsor menjadi lebih mudah. Dan siklus air menjadi tidak seimbang. Hutan yang hilang bukan hanya soal pohon. Ia adalah hilangnya sistem yang menjaga kehidupan. Dan terakhir, betonisasi kota. Kota terus berkembang. Bangunan semakin banyak. Jalan diperluas, lahan hijau semakin sempit. Tanah yang dulu bisa menyerap air, kini berubah menjadi permukaan keras. Air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah. Ia hanya mengalir di permukaan mencari tempat terendah. Dan ketika volume air terlalu besar, banjir tidak terhindarkan. Kita membangun kota untuk kenyamanan, tapi tanpa sadar kita membuat kota semakin rentan terhadap hujan. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Hujan tidak berubah menjadi bencana dengan sendirinya. Ia berubah karena lingkungan di sekitarnya berubah. Dan lingkungan itu sebagian besar dibentuk oleh manusia. Jadi ketika kita bertanya, kenapa hujan sekarang terasa lebih berbahaya? Mungkin kita juga perlu bertanya, apa yang sudah kita lakukan pada bumi ini? Hujan tetaplah hujan. Ia hanya jatuh dari langit. Yang menentukan apakah ia menjadi berkah atau bencana adalah bagaimana kita memperlakukan tanah tempat ia jatuh. Dan mungkin sudah saatnya kita belajar kembali. Belajar memberi ruang untuk air, belajar menjaga hutan, belajar menghargai keseimbangan. Karena jika tidak, hujan yang dulu kita tunggu bisa menjadi sesuatu yang kita takuti. Hujan, sejak awal kita membahasnya, ia selalu terlihat sederhana. Air yang jatuh dari langit, datang lalu pergi. Namun semakin kita mencoba memahaminya, semakin terasa bahwa hujan bukan sekedar fenomena alam. Ia adalah cermin kehidupan. Ia adalah cerita yang berulang, tapi tak pernah benar-benar sama. Dan mungkin hujan selalu punya sesuatu untuk diajarkan. Mari kita masuk ke sisi yang lebih dalam. Bukan lagi tentang sains, bukan lagi tentang cuaca, tapi tentang makna, tentang filosofi, tentang bagaimana hujan diam-diam berbicara kepada manusia. Sejak dulu, hujan sering dianggap sebagai simbol kehidupan. Bukan tanpa alasan, karena tanpa hujan tidak ada air. Tanpa air tidak ada tumbuhan. Tanpa tumbuhan tidak ada makanan. Dan tanpa semua itu, manusia tidak akan bertahan. Hujan adalah awal dari banyak hal. Ia jatuh ke tanah, lalu menumbuhkan kehidupan. Ia mengalir menjadi sungai, lalu memberi minum. Ia meresap ke dalam bumi, lalu menjadi cadangan untuk masa depan. Dalam setiap tetesnya, ada potensi untuk hidup. Dan itulah kenapa di banyak budaya, hujan sering dikaitkan dengan kelahiran,
kesuburan, dan harapan. Ia datang dari langit seolah membawa berkah, seolah memberi pesan bahwa kehidupan selalu punya cara untuk kembali tumbuh, bahkan setelah masa sulit. Namun hujan juga mengajarkan sesuatu yang lebih halus, tentang kesabaran. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana hujan turun? Ia tidak pernah terburu-buru. Tetes demi tetes jatuh dengan ritmenya sendiri. Kadang pelan, kadang deras. Tapi selalu konsisten. Ia tidak langsung mengubah segalanya dalam sekejap. Namun perlahan ia mampu mengisi sungai, membasahi tanah, bahkan mengikis batu. Hujan mengajarkan bahwa perubahan besar sering datang dari hal-hal kecil yang terjadi berulang. Dari kesabaran, dari ketekunan, dari proses yang tidak instan. Seperti hidup manusia, tidak semua hal bisa kita capai dengan cepat. Tidak semua masalah bisa selesai dalam satu hari. Kadang kita harus berjalan perlahan, menunggu, bertahan, dan percaya bahwa setiap tetes usaha akan membawa perubahan. Hujan tidak pernah memaksa, tapi ia selalu bekerja, dan hasilnya nyata. Lalu ada satu hal yang sering kita rasakan, tapi jarang kita sadari. Setelah hujan selalu ada perubahan. Udara terasa lebih segar, tanah menjadi lembab, langit perlahan kembali cerah. Kadang bahkan muncul pelangi, seolah menjadi tanda bahwa sesuatu telah berlalu. Hujan membawa proses pembersihan. Ia mencuci debu, menenangkan panas, dan memberi kesempatan bagi alam untuk memulai kembali. Dan bukankah hidup juga seperti itu? Ada masa-masa ketika kita merasa diguyur masalah. Hari-hari terasa berat, pikiran terasa penuh, perasaan terasa lelah. Tapi seperti hujan, masa itu tidak berlangsung selamanya. Selalu ada jeda, selalu ada akhir. Dan setelahnya, kita sering menjadi versi yang berbeda. Lebih kuat, lebih tenang, lebih memahami banyak hal. Hujan mungkin terasa tidak nyaman saat kita berada di dalamnya. Tapi setelah ia pergi, kita sering menyadari bahwa kita membutuhkannya. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa manusia selalu punya hubungan emosional dengan hujan? Kenapa hujan terasa lebih dari sekedar cuaca? Kenapa ia bisa membuat kita merenung, mengingat, bahkan merasa? Jawabannya mungkin tidak sepenuhnya ilmiah, tapi sangat manusiawi. Hujan menciptakan suasana, suara tetesannya, cahaya yang redup, udara yang dingin. Semuanya membuat dunia terasa lebih tenang, lebih lambat, lebih jujur. Dalam suasana seperti itu, manusia cenderung kembali pada dirinya sendiri. Berpikir, mengingat, merasakan. Hujan seperti membuka ruang bagi kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Ia memberi waktu untuk melihat ke dalam. Dan mungkin itulah kenapa banyak orang merasa dekat dengan hujan. Karena di saat hujan, kita sering menjadi diri kita yang paling asli. Perasaan yang biasanya kita sembunyikan perlahan muncul. Kenangan yang lama tersimpan kembali terasa. Dan hati yang lelah menemukan tempat untuk beristirahat. Tidak heran jika hujan sering hadir dalam budaya, puisi, dan kepercayaan manusia. Dalam banyak karya sastra, hujan adalah simbol kerinduan, simbol perpisahan, simbol harapan. Kadang ia menjadi latar cerita cinta, kadang menjadi saksi kehilangan. Dalam beberapa kepercayaan, hujan dianggap sebagai berkah dari langit, sebagai tanda bahwa alam masih memberi kehidupan. Dalam tradisi tertentu, hujan bahkan dianggap sebagai jawaban dari doa. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa hujan bukan hanya milik alam, ia juga milik manusia. Ia hidup dalam cerita, dalam ingatan, dalam perasaan, dan setiap orang punya maknanya sendiri tentang hujan. Kini kita sampai di penghujung perjalanan ini. Dari awal kita membahas hujan sebagai fenomena alam, lalu memahami prosesnya, melihat perannya dalam kehidupan, merasakan dampaknya, hingga akhirnya menyelami maknanya. Dan di titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Hujan adalah siklus kehidupan. Ia datang, pergi, lalu kembali lagi, tanpa pernah benar-benar berhenti. Ia memberi sekaligus menguji, memberi air untuk kehidupan, menguji kesiapan manusia. Ia menumbuhkan sekaligus menghancurkan, menjadikan tanah subur, tapi juga bisa membawa banjir dan longsor.
Dan di antara semua itu, manusia berada di tengahnya. Kadang bersyukur, kadang mengeluh, kita sering merasa terganggu saat hujan turun. Rencana berubah, perjalanan terhambat, aktivitas tertunda. Namun kita sering lupa bahwa setiap tetes air itu adalah alasan kita masih hidup hari ini. Air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, semuanya terhubung dengan hujan. Tanpa hujan, kehidupan tidak berjalan seperti sekarang. Mungkin yang perlu kita ubah bukanlah hujannya, tapi cara kita memandangnya. Dari yang awalnya gangguan, menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu harus cerah untuk menjadi indah. Bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada proses yang sedang bekerja. Dan bahwa tidak semua yang jatuh dari langit adalah sesuatu yang harus kita hindari. Karena bisa jadi, justru disitulah kehidupan sedang dimulai kembali. Dan pada akhirnya, ada satu kalimat sederhana yang mungkin bisa kita bawa pulang dari semua ini. Barangkali hujan bukan datang untuk mengganggu perjalanan kita, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup selalu membutuhkan langit yang rela melepaskan sesuatu.